Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallah wa kafa billahi alima. Shadaqallahul azim. Hadirin sedang sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muhajirin. Masjid ini sekali lagi sebagai rumah Allah tentunya, dan alhamdulillah kita semua barusan telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan harapan kita sholat yang barusan kita lakukan ada di dalam penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk tausiah ataupun pengawasan subuh, kultum subuh, pada subuh kali ini kita akan sama-sama untuk mencoba menelaah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat An-Nisa ayat 69. Dan tentunya kita hadir di sini pun juga ketika kita melaksanakan sholat selalu memohon kepada Allah. Dalam akhir surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalaulah Bapak dan Ibu, kita semua yang ada di sini, setidak-tidaknya kalaulah memang yang wajibnya 17 rakaat, 17 kali kita mohon kepada Allah. Ditambah lagi dengan sunat-sunat yang lainnya, qobla ba'da, ditambah qiyamul lailnya, ditambah sholat duhanya, tahiyatul masjidnya, begitu kan. Nah ini ya lebih lah, satu hari satu malam mungkin 25 atau 30 kali kita memohon kepada Allah melalui doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah, dan itu merupakan salah satu rukun baca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini merupakan satu keinginan, harapan kita, semoga Allah memberikan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi karena sirat itu banyak, ya, ada siratal mustaqim, ada di luar siratal mustaqim. Yang tenai nama ayat orang mukmin non mukmin itu, muslim non muslim. Kalau bahasa Quran nama ada orang yang beriman, ada orang kafir gitu kan. Jadi kalau dalam agamanya ada
pada satu pingat terluas deui. Padahal isi nama eta kene. Upami diperhalus teh rasanya asa deket di bahasa Quran memang hampir begitu. Nah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami kepada jalan yang benar. Jalan benar itu yang mana kelanjutannya siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalan-jalan ataupun jalan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang diberikan nikmat. Nah, tentunya ketika sholat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, siapa orang yang diberikan nikmat? Apakah seluruh kelompok diberikan nikmat? Kelompok A, kelompok B, kelompok C, gitu kan? Apalagi di negeri kita ini ya bermunculan begitu ormas-ormas tertentu begitu kan ya. Nah, itu nggak jadi masalah kalau tujuannya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebetulnya. Tapi yang menjadi permasalahannya ya dijadikan alat oleh orang-orang tertentu untuk memecah belah umat Islam itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mengacu kepada surat An-Nisa ayat 69 bahwa berbicara siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu siratal ladzina an'amta, jalan siratal ladzina adalah jalan yang diberikan kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat. Nah, di dalam ayat ini siapa saja orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, dan itu tentunya menjadi rujukan kita. Bila kita masih siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina itu ya jalan A, jalan B, jalan C, dan jalan seterusnya, banyak jalan menuju Roma sehingga tidak ada kepastian. Nah, Al-Quran membimbing kita bahwa siratal ladzina an'amta, jalan yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat, itu siapa? Nah, di sini wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzi an'amallahu alaihi. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzi an'amallahu alaihim, maka mereka itu telah diberikan nikmat. Jadi yang pertama yang diberikan nikmat oleh Allah adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, titik, tidak ada A, B, C-nya. Ada taat, ada hikmat gitu kan. Kalau hikmat itu selama sesuai dengan rujukan yang awal gitu. Kalau taat itu Allah dan Rasul itu sesuatu yang mutlak. Maka di dalam surat yang lain, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Wa ulil amri, wa-nya itu adalah muqayyad, artinya tidak mutlak. Selama pemimpin itu kembali, karena awalnya pun juga ya ayyuhallazina amanu beriman. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, kepada pemimpin itu muqayyad, maka disambungnya pakai huruf bau. Jadi tidak mutlak. Sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, ikuti dan mampu memberikan kemaslahatan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini pun juga wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzi an'amallahu alaihi.
Jadi berbuat baik itu datangnya dari Allah, kalau berbuat kesalahan itu datangnya dari diri kita sendiri yang sering kita sampaikan. Jadi kita bersimpuh di sini dalam keadaan bagaimanapun Allah apa dan seterusnya, hakikatnya itu adalah pertolongan Allah. Makanya kalau kita belajar salah satu disiplin ilmu tentang tasawuf, maka ketika manusia di dalam jiwanya sudah lapisan ruh gitu kan, ada ruh, ada al-qalbu, ada fuad, ada sir, apalagi dalam hadis qudsi ada 6 atau 5 lah begitu. Ya ketika sudah fuad itu kan tidak ada dalam hati kita ini hanyalah Allah gitu. Nah kalau al-qalbu itu tentunya kita masih membersihkan sifat-sifat yang kotor. Makanya bersucinya apakah penyakit lahir ataupun batin. Kalau penyakit batin, penyakit lahir ya bersuci bagaimana dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau bersuci torekoh itu bagaimana kita menghilangkan iri, gitu kan, hasud, begitu penyakit hati. Kalau bersuci secara makrifat tentunya kita bersuci dalam jiwa kita hanyalah untuk Allah. Jadi boleh fisik yang sakit tetapi hatinya tidak sakit. Kayak Nabi Ayub ayatnya itu kan, fisiknya sakit tapi hati dan lisannya tidak sakit. Kalau kita lahirnya sakit, hatinya juga sakit. Saya kan mau balanya gitu, balanya mobil gitu. Jadi lahirnya juga sakit, hatinya juga sakit. Nah kalau orang yang sudah masuk ke Quran apalagi ke sir gitu kan, menurut para ahli tasawuf, Anda boleh sakit jasad Anda, tetapi jangan mempengaruhi kesakitan hati Anda. Hati hanyalah tetap untuk Allah. Tapi itu sesuatu yang perlu perjuangan, karena Allah itu kan maha suci, maha bersih. Maka kita pun juga energinya ya energi yang harus bersih, harus suci. Nah hadirin rahimahullah, dalam ayat ini ada 4 orang yang mendapatkan nikmat Allah. Nah kita mungkin indikatornya saja, kita mau masuk di kelompok yang mana. Yang pertama, minan nabiyyin, itu yang mendapatkan nikmat Allah itu adalah para nabi. Nabi secara hakikinya sudah tertutup, ya kan? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang ini hitopnya kepada Nabi secara tekstual sudah tidak ada itu gerbang kenabian. Jadi nuopatnya itu ayat sih. Jadi untuk orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu yang pertama adalah minan nabiyyin, adalah para nabi. Kalau di mana ayat ini sekali lagi secara tekstual memang nabiyyin itu para nabi itu sudah tertutup, karena Rasulullah sebagai khatamin nabiyyin, penutup sadayana para nabi, wal ayat dari nabi. Tapi kalau pemahaman secara kontekstual bahwa nabiyyin itu memiliki beberapa indikator. Yang pertama, para nabi itu menyampaikan pesan-pesan ilahi. Nah, kalaulah kita selalu menyampaikan pesan-pesan ilahi dengan berbagai macam resikonya, gitu kan? Ya mohon maaf, resiko menyampaikan pesan-pesan nabi itu kan berat juga. Jangankan ke yang baik, ke anak kita juga sekarang kan begitu. Sholat subuh gitu anak, berat. Mengajak anak saja begitu untuk sholat berjamaah hadir di masjid dengan kita pun juga berat. Padahal nanti suatu saat kita akan ditanya juga sebagai orang tua di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sejauh mana kita membimbing putra putri kita, istri kita, begitu kan? Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan dipertanggungjawabkan. Maka dalam firman Allah, ba'dukum li ba'din adu illa muttaqin. Sebagian manusia nanti di hadapan Allah akan menjadi musuh, saling menyalahkan. Akhirnya harmonis dengan suami nama masjid, istri nama ke sholat, itu dia harmonis. Akhirnya nanti dia
dan kemah gitu. Nah, hari si bapak masuk surga, hari abi kan jadi kieu gitu. Kehilangan Allah gitu. Kan semua abi bapak harus jadi tanggung jawab terus dari abi gitu kan gitu. Nah, artinya nanti di hadapan Allah apa-apa baru melibat di anu ilmu tapi itu pasti. Sebagian dari kepada kamu sekalian itu akan menjadi musuh ilmu tapi kecuali dibimbing dengan nilai-nilai ketakwaan. Jangan mengajarkan bahwa sifat-sifat Nabi menyampaikan pesan ilahi, jangankan kepada orang lain, kepada diri kita pun juga perlu penekanan. Punten pagi sama tos satu di payung gitu, simpuling tidak sehati. Jika nama pamintan logo alam banyak kita apa orang ada pas koma gitu, astagfirullah tadi, gitu ya. Namun siapa lagi kalau ada simpuling seorang nabi, itu jalan nabi wali itu juga, masih sangat jauh Ustaz pun juga kan begitu kan. Artinya menghina ayah acara gitu kan ternyata ya begitulah. Kalaupun kesiangan itu suka ada. Kalau ada kesiangan tanpa disengaja nah jadi masalah. Aku gurunya sholat itu juga kalau lupa gitu kan. Kalau lupa gitu kan ini kan tidak bisa gitu. Tapi kalau lupa ada 1 hari 2 hari nanti 3 hari sangat normal deh atau periode di sana kalau sakit jiwa kan gitu kan. Nah di sini kalau kita dimaknai tentang Nabi secara kontekstualnya tugas Nabi itu apa? Menyampaikan pesan ilahi. Jadi menyampaikan pesan ilahi itu berat, berat sekali. Mohon maaf ini ada satu kasus kemarin saya ada pelatihan di salah satu masjid, dikira masjid dicekat apartemen daya masjid benar gitu. Ada masjid Al Mansur ya. Al Mansur itu dibangunnya lumayan Pak Agung menghabiskan biaya ya kurang lebih hampir 17 miliaran dan oleh si pembangunnya itu dibangun uang biayanya itu dari payterennya itu kurang lebih sekitar 3 miliar jadi 14 miliar sudah selesai. Pak DKM itu ngobrol gitu karena karpetnya ada di gulung Pak. Nah, ada di gulung mau pengintan masjidnya ada di gulung jadi karpetnya ada di gulung lagi tanahnya sengketa. Jadi terus dibangun dengan biaya yang besar begitu. Tanahnya ternyata dulu mungkin ada yang mau mewakafkan, wallahu a'lam mau dibeli, ternyata harus diambil dengan salah satu bank gitu kan. Dan ternyata itu masjid yang tadinya masjid sehingga di posisinya masjid Karmon katanya mau dirobohkan gitu. Dan akhirnya Pak pengurus masjid yang diberikan amanah oleh Pak Yusuf Mansur ingin ada legalitas di situ dengan berbagai macam resikonya. Kami sebagai MUI yang melegalkan beliau sebagai ketua DKM. Nah ternyata pengorbanannya baik mengajak dakwah susah. Konon katanya Pak kan di situ dari tempatnya rapi kan saja. Itu alhamdulillah. Ya alhamdulillah biar kita tadi perlu tahu Pak hari ramainya mah gitu. Ada pada langsung sendiri mah. Kira-kira kegiatan kayak gimana? Nah, suatu saat doa Pak Wakil ke sana itu merazia. Alhamdulillah sekarang ada seorang anak ya usia SMP ketangkap gitu kan, ditaruh. Orang tuanya dipanggil Pak. Walaran anak kemana gitu. Ya memang saya kalaulah anak saya dilarang untuk itu gitu. Ya, biaya dari mana gitu. Jadi biayanya dari mana gitu. Biaya dari mana gitu. Jadi karena kesusahan mungkin ya profesi ke situ karena kami tidak bisa membiayai gitu. Nah ini sesuatu hal yang kayak gitu bukan berarti jauh dari kita, bukan cerita, bukan dongeng begitu. Fakta di lingkungan kita itu ya ada hal yang seperti itu. Makanya mungkin sekarang orang masjid, para ibu-ibu, majlis taklim, bapak-bapak termasuk kita semua sangat berat sekali dalam rangka menyampaikan pesan-pesan ilahi. Karena ujian
Yang namanya sekarang tantangan yang sangat berat itu adalah menyampaikan pesan ilahi itu. Musuh kita itu sangat luar biasa. Media sosial itu kalau kita dimanfaatkan secara maksimal, kayak pesawat cukur, sebenarnya luar biasa. Bagi orang yang mempergunakannya masih belajar, Pak, telinga bisa putus gitu. Tapi oleh tukang cukur yang profesional itu jadi kuat. Itu pun juga media sosial kayaknya nggak jauh berbeda daripada itu, bahkan lebih tajam daripada itu. Coba saja kalau kita mau ngecek, jangan sama yang lain. Putra putri kita ataupun saudara kita ketika sudah keranjingan itu, kan media sosial itu kayak narkoba kan? Itu kan ada seorang analisis ketika orang itu sudah keranjingan media sosial, main TikTok, main WA, itu kayak nyandu, kayak narkoba. Ketika asik-asik begitu, coba aja dilarang. Badan tua, badan muda. Nah, kalau kamu uji coba itu, nyobi itu kan sangat luar biasa. Makanya di negara-negara maju sekarang ada maka ketika masuk ke restoran, gitu kan, dan tidak membawa HP, lagi makan, komunikasi dengan keluarga, itu dapat diskon makan di restoran bersama. Kenapa? Karena sudah keranjingan penyakit secara psikologis orang yang sudah seperti itu. Terjadinya anak memusuhi orang tua, suami istri terjadi pertengkaran dan seterusnya. Makanya pesan menyampaikan pesan ilahi itu sangat-sangat berat. Yang berikutnya, indikator seorang nabi itu adalah memberi peringatan. Qulil haqq walau kana murran, sampaikanlah kebenaran walaupun banyak. Ya mohon maaf, dalam kondisi sekarang bukan banyak, ada juga yang senang, tetapi banyak juga yang tidak senang. Dan berikutnya indikator seorang nabi itu adalah panggilan untuk bertauhid kepada Allah. Itu pemaknaan minan nabiyyin. Jadi yang mendapatkan nikmat Allah, maka ketika kita sholat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, setidak-tidaknya an'amta 'alaihim, siapa sih orang yang diberikan nikmat orang-orang terdahulu? Nah, jawabannya dari surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah ketika sholat itu adalah dalam surat An-Nisa ayat 69. Itu adalah para nabi. Jadi sekali lagi, kalau para nabi secara teksnya itu sudah tertutup, tetapi kalau secara kontekstualnya tugas nabi ya kita pun juga bisa mengambil itu. Di antaranya tadi adalah menyampaikan pesan ilahi, memberikan peringatan, panggilan untuk tauhid. Nah, kalau nabi itu memiliki mukjizat. Nah, orang-orang yang imannya betul-betul memiliki iman yang betul-betul serius begitu. Makanya ada iman itu, ada iman ilmu, iman takdir, iman ilmu, iman niat, iman hak, iman hakikat, iman hakikat atau hakikat. Ketika orang itu sudah mahabbah dengan Allah, terasa tahu kan gitu. Kalau ada apa-apa pasti Allah akan memberikan pertolongan. Kalau Rasulullah pada saat itu adalah mukjizat, orang-orang yang beriman Allah akan memberikan karomahnya begitu. Kenapa? Karena kecintaan mahabbah kepada Allah. Itu masih tetap Allah memberikan. Yang berikutnya tentunya para nabi itu memiliki akhlak yang mulia, maka menjadi prioritas dakwah itu. Para nabi itu bagaimana berperilaku yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu yang pertama. Orang yang diberikan nikmat kelompok yang kedua wasiddiqin. Minan nabiyyin, upami secara tekstualnya tasbih ayat. Wasiddiqin itu biasanya kelompok para sahabat. Dari sahabat pun juga yang memiliki gelar siddiqin itu hanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika datang perintah Allah, gitu kan? Perintah Rasulullah lebih 5 kali, jangan 5 kali, sama aja. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sodaka ya Muhammad. Ketika terjadi Isra Mi'raj, kan yang lainnya itu Rasulullah dan Muhammad gitu kan? Kan jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekian sampai ke Sidratul Muntaha. Ada juga yang ragu, ada juga yang imannya itu kayak kegelapan, kan perlu dianalisa kan begitu. Harus dikaji secara ilmiah, kan begitu kan? Dan seterusnya gitu. Nah, kalau yang namanya Abu Bakar As-Siddiq itu ketika itu sampai daripada ucapan Rasulullah, sodaka ya Muhammad. Nah, maka ada orang yang menjelaskan bahwa siddiqin itu adalah kalangan-kalangan para sahabat dan para tabi'in. Tapi kalau kita berbicara tentang tugas siddiqin, indikator siddiqin itu
yang jelas selalu berbicara jujur. Nah, kalau kita selalu berbicara jujur walaupun berat, itulah indikator orang yang sedikit. Yang kedua, ketaatannya sudah teruji, kesabarannya, keikhlasannya, ketawakalannya. Kenapa orang-orang yang sedikit itu selalu taat dan sabar dan keikhlasannya? Ya kan? Para sahabat ketika Rasulullah hijrah, siapa yang mau menemani aku? Siapa yang mau tidur di tempat tidurku? Kan begitu. Kan resikonya Rasulullah ketika hijrah kan mau dibunuh, kan gitu. Dan akhirnya Umar bin Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah, Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya bekas tidur Rasulullah, dan Umar bin Khattab setelah Rasulullah berangkat baru Umar bin Khattab. Nah, kalau Umar bin Khattab membeda lagi ya kan. Barang siapa yang mau ikut gitu, yang menghalangi perjalanan mengikuti Rasulullah, persiapanlah, pasti banyak janda yang pasti banyak janda yang aku tinggalkan. Artinya apa? Ya suaminya mungkin dibunuh, makanya tidak ada yang menghalangi Umar bin Khattab. Nah itu. Jadi siddiqin itu orang yang memang jujur, ketaatannya yang maksimal, kesabaran, keikhlasan dan ketawakalannya hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah, mengikuti ajaran Rasulullah. Itu yang dikatakan siddiqin. Yang berikutnya adalah syuhada. Syuhada itu sudah jelas kesediaan untuk berkorban. Kan orang-orang yang mati syahid itu tidak, orang yang mati syahid itu tidak mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ketika ini adalah perintah Allah, maka dia laksanakanlah itu adalah perintah Allah. Terjadilah mereka terbunuh, itu dikatakan orang syahid. Maka ada syahid di dunia wal akhirah, ada syahid fil akhirah. Mohon maaf, saya sampaikan ada orang yang mau ngaji jatuh di jalan gitu, pupus, nah itu syahid fil akhirah. Nah, orang yang kayak gitu dalam menurut salah satu riwayat tetap dimakan seperti biasa, tetapi dosa yang sifatnya hablum minallah itu pasti dimakan gitu. Nah, kalau hablum minannas, jangankan syahid fil akhirah, syahid di dunia wal akhirah pun juga tetap tergantung, ngagantung. Nah, kapan dibebaskan? Ketika seseorang yang pernah kita berbuat dikhianati atau pernah berdusta, pernah mengambil sesuatu gitu. Nah, suatu saat di mana kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mati syahid, maka mau tidak mau itu harus diselesaikan. Upah itu diselesaikan di alam dunia, nanti akan dipertemukan di hadapan Allah. Tetapi kalau sama-sama muslim, insya Allah, cuma kan nunggunya lama kan gitu, nunggunya lama. Maka Nabi mengamanahkan. Ayat Allah ini mengamanahkan Imam As-Syafi'i, Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, jauhilah, jangan sampai utang itu terbawa mati, karena itu akan menjadi ganjaran ketika kita suatu saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini yang terakhir, waspada itu indikator orang-orang yang syahid. Syuhada itu orang ya, para pejuang ya, masjid ini tanpa orang-orang yang syahid berjuang tidak mungkin beres masjid, Pak. Semen pun juga mengorbankan harta, itu kan salah satu indikator orang yang syahid, para syuhada. Dalam firman Allah, innal ladzina amanu tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang beriman itu tsumma lam yartabu, tidak ada keraguan lagi untuk mengorbankan harta dan tenaganya di jalan Allah. Jadi orang yang berkorban baik tenaga, pikiran, termasuk hartanya di jalan Allah, itu kan termasuk para mujahid juga. Nah, kalau ada karakteristik seperti itu, ya mudah-mudahan kita ada di dalam. Dan yang keempat, yang terakhir adalah was-sholihin. Ini sholihin itu dari seorang nabi dan rasul semuanya sampai nanti hari kiamat. Kelompok sholihin itu ya pasti ada. Nah, sholihin di sini tentunya orang-orang yang soleh, kata Ibnu Qayyim bahwa yang dikatakan ciri-ciri orang yang soleh itu yang pertama memiliki hati yang sehat. Ciri sholihin itu, saya sholihin itu apa juga kan? Maksudnya mas soleh dalam pemaknaan dalam Al-Quran. Orang yang soleh, orang yang selalu berserah diri kepada Allah, kata Ibnu Qayyim, yang pertama memiliki hati yang sehat, bersih.
musyrik nifaq itu sudah dibersihkan. Itu harus pertama harus hatinya sehat. Bahasa Al-Qur'annya qalbun salim. Yang kedua kata Ibnu Qayyim selalu mengingat Allah. Ciri-ciri orang yang soleh itu kan alamatul mahabbah. Ciri-ciri orang yang mahabbah itu kasratul zikr, banyak mengingatnya. Ya kan kita juga banyak mengingatnya Bu ya. Adapun tembus dengan hati dan tidaknya ya kan urusan kita. Walaupun ya kadang-kadang kita ketika sholat kalau dipresentasikan dari awal sampai akhir gitu kan, dari awal sampai akhir, ya kayaknya presentasinya berapa persen ingatnya gitu, berapa persen lupanya, apalagi subuh kan, gitu kan beri menutan ya Allah apa. Tapi kan kalau berjamaah ya mohon maaf, kalau berjamaah mudah-mudahan imamnya teralamun gitu kan. Kan kalau berjamaah di supiran kan, di supiran biasanya gitu yang nyupir itu gitu. Kalau nggak sampai berhenti di warung makan, anu tidurnya justru lebih duluan masuk ke restoran, lebih duluan makannya. Kadang-kadang supir nama mematikan mobil duluan, duduk mobil duluan gitu. Beberes itu nanti kunci kacang gitu. Makanya berjamaah itu dengan fadilahnya itu tidak seluruhnya. Makanya orang yang berjamaah itu pasti secara fikih akan mendapatkan pahala gitu. Makanya bersyukur kalau kita bisa berjamaah gitu. Nah makanya orang-orang yang soleh itu dikatakan dalam salah satu itu kata Ibnu Qayyim selalu ingat Allah. Alamatul mahabbah itu kasratul zikr, banyak mengingat Allahnya. Kalau kita napas 1 menit itu, 1 detik itu 1 kali gitu ya, atau 1 detik berapa kali ya? Nah 1 detik berapa kali, 1 menit berapa kali itu gitu Pak, anak-anak yang rajin menghitung 1 hari 1 malam kita bernapasnya kurang lebih hampir 24.000, 23.000 gitu. Dari 23.000 hembusan napas selama 24 jam, berapa persen untuk mengingat Allahnya, berapa persen lupa kepada Allahnya, berapa persen maksiatnya begitu. Dari situ pun juga sudah terhitung pantas masuk surga gitu kan, atau nabi kumaha. Nah makanya tidak ada ruang untuk sombong kepada Allah, pasti orang itu banyak beristighfar. Ya kan, mati itu antara itu napasnya kan udah hidup ya, ayat napas kamu pada di kampus keluar kan gitu kan, anu sedang anu pada doang kan gitu. Coba aja karena ada satu organ kayaknya di dalam tubuh kita itu yang tidak berhenti, kita tidur, nah mata tidur, telinga mungkin bisa saja tidak mendengar, tapi ada satu organ yang tidak tidur. Kita napas, jantung kan tidak bisa tidur kan? Terus berapa jantung tidur kan 5 menit malah tolong dan itu saya yakin lah. Kalau hati kita gitu, jantungnya ditidurkan gitu, tidur 5 menit jadi gak ada, ya lepas lah gitu. Makanya jantung itu sangat luar biasa. Siapa yang menggerakkan jantung? Nah, gitu. Nggak ada, kecuali Allah Rabbul Alamin. Makanya orang kata Ibnu Qayyim, orang yang soleh itu selalu mengingat Allah. Setiap denyut jantung, napas yang dikeluarkan itu selalu mengingat Allah. Mengingat Allah bukan berarti Allah menolong orang, ayo ngeberesan lingkungan, gitu kan? Ngeberesan lingkungan kan melahirkan kemaslahatan. Hakikatnya kita mengingat Allah. Nah ini kurang kali gitu. Ngebersihan di alam, nah dibersihan, tak bumi butuh orang bisa ayat tahu, bisa dulu kan orang bersilakan. Jadi di bumi itu selama 24 jam hakikatnya kita beribadah itu hakikatnya mengingat Allah. Jadi mengingat Allah bukan kita ditafsirkan harus istighfar, Allah Akbar. Kita berbuat baik, pada hakikatnya kita mengingat Allah. Cuma kenapa kita harus bersuci? Kenapa membereskan sampah? Ya karena perintah dalam Islam pun juga kan begitu. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Maka tidak ada masuk ke WC itu juga ibadah yang sering saya sampaikan. Ada doanya, bercebok, ada doanya, keluar ada doanya, apa lagi? Menuju membersihkan kompor kan gitu. Jadi sekecil apapun di rumah, makanya mohon maaf, ujian dan cobaan yang paling berat itu dalam rumah tangga. Kenapa dalam rumah tangga selama 24 jam itu beribadah kepada Allah? Kalau sholat coba berapa menit? Barusan subuh 5 menit gitu ya. Terus apa lagi? Sahur sama 1 bulan. Tapi rumah tangga kita berapa? Selamanya kita sampai mapak 24 jam. Maka pantas Pak
ujian dan cobaan itu sangat berat sekali. Paling keluar kita saya dalam rumah tangga runtut daun gitu. Nah, karena sarayana jadi pahala. Apapun juga jadi pahala. Sekecil apapun juga jadi pahala. Bapak nanti saya ibu mau meangkat gitu. Kan karena bapak mau meangkat. Nah ibu aja biasa namanya pahala si bapak yang ambil di sana gitu. Si bapak mana pada sarayana oke gitu kan. Lu penting mah oke bisa sama-sama dengan dapat Allah kan gitu. Dari kemarin dalam rumah tangga itu betul-betul itu ibadah kita dalam rumah tangga itu pahalanya sangat luar biasa. Nah itu dikatakan walaupun saling selalu mengingat Allah. Kata Ibnu Qayyim yang keempat adalah merasa nikmat kalau kita beribadah. Ibu masihan cari, tapi saya mentah, saya mentah dari bab dengan Jumatan, saya kopi, nanti gitu saya kopi, bapak saya kopi, saya teh. Kasih saya, kasih saya teh kan kalau sakit sabaran. Tapi ketika suami terus Jumatan, ya disediakan. Langsung itu menyasar diperbudak, bukan. Ada orang mengalihkan sana ke suami, sana tinggal ke istrinya. Syariatnya ke suami, syariatnya ke istri, tapi kan hakikatnya orang beribadah kepada Allah. Kan iya karena Allah, iya karena saya. Nah itu yang dikatakan selalu akan merasakan nikmat kalau beribadah. Alhamdulillah sudah hadir putra, hadir cucu atau nabi tetangga. Alhamdulillah sudah memberikan pertolongan kepada saudara kita kan begitu. Nah maka kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang soleh itu indikator yang ketiganya merasakan nikmat kalau kita sudah melaksanakan ibadah. Barusan setelah sholat subuh berjamaah, alhamdulillah ya Allah. Semoga dipertemukan lagi dengan subuh yang akan datang. Ya kan begitu. Habis turun pun juga sama. Nah, upami disimpulkan aja kalau mentalnya umur dengan gitu. Tapi kan bahasa orang kan begitu. Ya Allah pertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kan bahasa orang terus ya Allah maha segala-gala gitu. Kok disimpulkan mana kayak panjang umur mana kan gitu. Tapi kan bahasanya seperti itu lah. Ya Allah pertemukanlah saya habis sholat subuh, pertemukan lagi dengan subuh yang akan datang. Kan yang paling hebat itu usia panjang, banyak amalnya, banyak ibadahnya. Dekat cita di hadapan Allah pahalanya luar biasa kan. Yang terakhir ini ada 8 indikator yang saya catat itu kata Ibnu Qayyim ada baru 4 semangat mencari ilmu. Jadi kata Ibnu Qayyim ciri-ciri orang yang soleh itu hatinya selalu sehat, yang kedua selalu mengingat Allah, merasa nikmat kalau kita beribadah, dan yang terakhir kata Ibnu Qayyim semangat mencari ilmu. Hari menjaga jangan ayat rokok hiji siap mematahan, nomor kedua siap mematahan. Kulu selain itu alhamas begitu. Nah alhamasnya baru kan itu para ulama kan begitu. Jaminnya ada dua kelompok. Hiji berusia pematahan, hiji bersiap pematahan. Selain itu, gitu. Kata para ulama itu alhamas apa? Lalu gitu. Artinya kurang bermanfaat. Bermanfaat kan bagaimana? Tidak betul kemungkinan yang lebih dulu masuk surga orang harus sering pematahan, sering mencari ilmunya kan begitu. Oh, satu nama tuh. Coba kesana lagi. Oh ya amal bergerak aja nama tuh. Karena pematahan belum tentu. Ingat ini bisa berapa Allah. Apalagi ada hadis kabur mata Quran kabur mata kita Allah yang tak rumah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala orang yang membicarakan kebaikan tapi dia sendiri melanggar apa yang dia ucapkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah, nah di sini wa sunatullahi karofiko, maka Allah itulah orang-orang yang soleh dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jadi sebaik-baiknya teman itu yang pertama minan nabiyyin wasidiqin wasuhada wassolihin wa sunnaulaika rafiqa. Maka yang terakhir ayat ini dari kalimat minallah wa kafa billahi alima. Yang demikian itu kata Allah adalah karunia dari Allah dan cukuplah Allah untuk mengetahui apa yang kita perbuat. Jadi ketika berbicara siratal ladzina an'amta alaihim, setidak-tidaknya satu tiketlah ambil satu indikator para nabi bagaimana, para syuhada bagaimana, para siddiqin bagaimana, para sholihin bagaimana. Sehingga
Sehingga ketika berbicara satu kesanimakan, kita tidak jelas parameternya, tidak jelas ukurannya. Tapi setelah surat An-Nisa, setelah kita mengingat firman Allah dalam surat An-Nisa 69, ini sudah jelas ma'allazina an'amallah. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang diberikan nikmat oleh Allah. Sahalai pertama wan nabiyyin, yang kedua wasiddiqin, dan yang ketiga wasuhada, dan yang keempatnya adalah orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kurang sadayana ayat dina dikaratan opat etan. Gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khusus kanggo simpuri umumna kanggo bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahullah. Dan kita berdoa semoga kita diberikan usia panjang sehat, rajin dengan ibadahnya. Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Allah memberikan keturunan kepada kita, itu berupa keturunan yang soleh dan solehahnya. Anak cucu kita pun juga semoga Allah menjadikan keluarga anak cucu yang soleh dan solehah, dan Allah memberikan keberkahan terhadap rezeki kita suatu saat di mana orang dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih.